Halo teman-teman foodplanners di seluruh Indonesia. Hari ini kita kembali di Belajar Bisnis Kuliner bareng Foodies, dan kita sekarang akan membahas tentang 5 hal penting tentang storytelling di bisnis kuliner. Mungkin teman-teman udah sering dengar ya sebagai pebisnis tentang teknik storytelling ini. Jadi hari ini kita akan kupas seperti apa teknik storytelling penerapannya di dalam bisnis kuliner. Yang pertama kita akan kenalan dulu apa sih storytelling marketing itu. Jadi namanya bahwa storytelling ini adalah teknik mendongeng. Ya, mendongeng itu artinya kita menyampaikan informasi kepada audiens kita dengan alur yang tertata, bukan hanya barisan informasi-informasi yang kaku. Ya, jadi ada permulaannya, kemudian ada pertengahannya, kemudian ada akhirnya. Nah, ini dibuat mengalir sedemikian rupa sehingga audiens kita itu tidak merasa diiklanin, ya, tidak merasa diiklanin. Mereka terikat secara emosional dengan apa yang ingin kita sampaikan, dan akhirnya mereka lebih menuruti apa yang kita kehendaki dari pesan di dalam iklan tersebut. Nah, kenapa storytelling marketing itu penting? Ya, nah sekarang saya tanya balik ya ke teman-teman semua, lebih seneng mana ya teman-teman nonton drama Korea, kemudian di tengah-tengah drama Korea itu ada iklan, dan kita tahu itu iklan, atau teman-teman lebih seneng baca iklan-iklan yang nempel di tiang-tiang listrik? Mana yang lebih teman-teman senengi? Pasti lebih seneng nonton yang di drama Korea ya, karena ada ceritanya. Meskipun di tengah-tengah ada iklannya, it's okay. Kayak dulu kasusnya Kopiko ya. Kopiko yang muncul kemudian jadi viral, membanggakan gitu ya, brand Indonesia bisa tampil di drama Korea yang mendunia gitu ya. Dramanya Vincenzo kalau nggak salah waktu itu nama dramanya. Nah, seperti itu. Jadi, atau misalnya mungkin teman-teman pernah menyaksikan iklan-iklan asuransi ya, iklan-iklan asuransi dari Thailand. Nah, itu biasanya tuh dibuat sedemikian rupa oleh yang bikin iklannya, ceritanya itu benar-benar ngalir gitu ya, benar-benar jelas gitu maksud dari cerita itu, sampai di akhirnya itu kena banget gitu secara emosional, dan di akhirnya baru dikasih penutup bahwa iklan itu disampaikan oleh perusahaan asuransi mana. Nah, biasanya suka nongol tuh tiba-tiba asuransi apa gitu ya, meskipun kadang-kadang bikin agak nyebelin gitu ya, tapi kita lama-lama jadi nggak ngerasa sebel dan nggak ngerasa tersinggung dengan itu, karena kita sudah terlibat gitu ya, sudah jatuh di dalam nuansa ceritanya, kita sudah terlibat secara emosional, dan kalaupun misalnya di situ ada iklannya, well fine gitu, nanti yang penting kita dapat moral of the value-nya apa gitu ya. Nah, jadi pentingnya storytelling marketing itu sekali lagi bahwa sekarang orang-orang itu nggak suka diiklanin. Itu satu. Kedua, orang-orang sekarang berkomunikasi lewat layar, gitu ya. Nah, berkomunikasi lewat layar dan nggak suka diiklanin ini, makanya kemudian storytelling itu muncul, ya, supaya di komunikasi yang lewat layar ini, yang cuma sebentar gitu ya, yang penuh dengan distraksi, orang bisa dapat fokusnya. Ya, dapat pesannya apa tanpa dia merasa diiklanin. Nah, itu tantangannya. Jadi sekali lagi, itulah kenapa storytelling marketing itu menjadi penting, karena kita berhadapan dengan screen generation atau orang-orang yang berkomunikasi lewat layar, tapi dia nggak suka diiklanin. Nah, inilah jalan tengahnya adalah storytelling. Kita masuk lewat cerita yang mendongengkan mereka, yang meninabobokan mereka, dan akhirnya mereka mau mengikuti apa yang kita inginkan. Gitu ya. Nah, struktur storytelling yang baik seperti apa? Struktur storytelling yang baik paling gampang kita belajar dari kasus Baby Shark. Ya. Sebagai video yang sampai hari ini ditonton paling banyak nih di YouTube ya, The Baby Shark itu. Mungkin teman-teman juga udah terngiang-ngiang banget gitu ya di telinganya masing-masing gimana lagunya Baby Shark itu. Yang pasti kan ada Baby Shark, kemudian perkenalan keluarganya gitu ya. Terus kemudian ada kesehariannya seperti apa, dia mengalami konflik ya, konfliknya dia pergi berburu, kemudian buruannya kabur, terus akhirnya selesai, buruannya selamat. Nah, dari situ berarti kita harus menggarisbawahi ada apanya? Ada yang disebut dengan penokohan. Tokohnya siapa? Ini harus jelas, apakah tokohnya itu dari sudut pandang orang pertama, atau orang kedua, atau orang ketiga.
Orang pertama itu kalau misalnya kita bercerita dari sudut pandang kita sendiri, ya. Misalnya saya mengalami masalah apa, atau saya lagi pergi kemana, ya. Saya lagi pengen apa, itu saya. Atau dari sudut pandang orang kedua, ya. Kita menceritakan orang lain, gitu. Kemudian sudut pandang ketiga adalah kita adalah orang di luar cerita, ya. Nah, ini harus jelas. Tokohnya ini kita mengambil sudut pandang orang yang keberapa. Kemudian ada pembukaannya, ada openingnya. Terus kemudian dia mengalir ke permasalahan, konflik. Kemudian ada lagi yang disebut dengan resolusi. Akhirnya seperti apa? Nah, jadi sebelum kita bahas ini, kita harus samakan dulu persepsi bahwa storytelling marketing itu pada dasarnya penerapannya luas banget. Dia tidak harus selalu berupa cerita yang dramatis. Dia bisa deskriptif, bisa, ya. Dia bisa panjang, bisa dibuat pendek, bisa melibatkan data, bisa melibatkan cerita yang diwarisi turun-temurun. Banyak banget, ya, banyak banget. Tapi kurang lebih strukturnya adalah seperti ini. Selalu ada pembukaannya, konfliknya, dan resolusinya seperti apa. Nah, tergantung nanti cerita seperti apa yang mau kita bawa. Seperti misalnya pada waktu McDonald's bercerita tentang perjalanannya 40 tahun melayani customernya di Indonesia. Di situ dia tidak ada konflik yang benar-benar bombastis gitu ya. Tapi dia berangkat dari bagaimana bahan baku McDonald's itu didapatkan, kemudian dia ambil sudut pandang dari para petani gitu ya, bawa sayur-sayuran di shoot gitu ya. Nah, terus kemudian masuk ke lingkungan restorannya, di dapurnya seperti apa, kemudian melayani customernya seperti apa, kemudian sampai ceritanya masuk ke era di mana pandemi itu terjadi, ya, sampai ke sana. Bagaimana orang datang ke restorannya pakai masker dan lain sebagainya, tapi tidak mengurangi kehangatan yang ada di sana. Nah, terus berlanjut sampai kemudian cerita tentang McDonald's menciptakan aplikasi yang sekarang. Jadi pesannya nyampe banget gitu ya, bahwa McDonald's selalu ada aja di momen apapun yang ada di dalam kehidupan customernya. McDonald's selalu menjadi teman yang setia mendampingi. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu kan satu-satu cerita ya. Tidak harus ada yang nangis, tidak harus ada yang marah-marah, enggak. Yang penting ada ceritanya, ada runut-runutan ceritanya yang bisa diikuti dan kemudian melibatkan emosi audiensnya dari awal sampai dengan cerita itu selesai. Ya, membangun storytelling dari awal. Kalau teman-teman berpikir bahwa dari mana ya saya bisa dapat ide tentang storytelling saya? Nah, sebetulnya kita hanya cukup bicara dua hal saja. Yang pertama adalah tentang produknya, ya. Kemudian yang kedua adalah bicara tentang konsumennya. Nah, kita bicara soal produk dan konsumen saja. Nggak usah susah-susah, ya. Di dalam produknya, kuliner itu kan kita bicara banyak hal ya. Bisa tentang rasa, bisa tentang teksturnya, ya kan? Kemudian kita bisa bicara tentang perjalanannya, kayak tadi ya. Perjalanan satu produk itu diciptakan seperti apa, kemudian misalnya mungkin tentang warnanya, atau pengalaman saat dilayani di restoran, ya, itu adalah hal-hal yang bicara dari sisi produknya. Nah, konsumen itu bicaranya cuma dua hal, gitu ya, ada anxiety, ada desire, ada keresahan, ada keinginan. Keresahan itu ya bisa masalah, kemudian masalah aja isinya. Jadi kita harus menggali sebanyak mungkin masalah-masalah yang mungkin dialami oleh audiens kita. Kemudian kita gali juga kalau dia punya masalah itu, kemudian dia maunya apa, ya, kondisi ideal yang dia inginkan itu seperti apa. Nah, itulah yang kita gali, kemudian digabungkan sama ini, jadilah cerita, gitu ya. Nah, ini juga harus dieksplorasi sebanyak-banyaknya nih. Kayak misalnya dari cita rasa coklat yang meleleh di lidah
Atau misalnya bagaimana potongan-potongan nanas di dalam burger itu sangat-sangat juicy dan lain sebagainya. Pilihan-pilihan kata yang kita sampaikan dalam cerita itu benar-benar harus sebisa mungkin kadang-kadang tidak yang umum dipakai di tengah masyarakat atau di tengah obrolan kita sama teman-teman kita yang lain gitu ya. Tapi dengan penggunaan kata itu jadi benar-benar mewakili rasanya, warnanya, merahnya, kalau itu hijau ya hijaunya sampai, kemudian segernya, kemudian kombinasi saat makanan itu sampai di lidah seperti apa. Itu benar-benar harus ketika cerita itu sampai ke audiens, dia harus mampu membayangkan di dalam pikirannya, oh rasanya seperti ini, oh pengalamannya seperti, oh menyenangkannya seperti ini, gitu ya. Tuh storytelling sampai di sana. Nah, apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam storytelling adalah kita harus perhatikan bahwa di dalam konten yang sekarang ini, orang-orang cenderung berinteraksi dengan konten itu sangat-sangat singkat. Sangat-sangat singkat. Untuk bisa orang itu memutuskan untuk mengonsumsi konten itu sampai habis atau tidak, gitu ya, itu perhitungannya hanya sepersekian detik. Menarik nggak? Ya, menarik atau nggak headline-nya? Nah, kemudian kita juga cuma punya waktu berdasarkan risetnya TikTok ya. Konten yang paling efektif itu disampaikan hanya dalam 21 sampai 34 detik saja. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan ya. Bagaimana caranya menyampaikan ini semua gitu dalam durasi yang hanya 21 sampai 34 detik dan meraih perhatian mereka hanya dalam sepersekian detik. Makanya kita tidak boleh bertele-tele. Tidak boleh bertele-tele, benar-benar harus menyasar kepada permasalahan-permasalahan yang benar-benar relevan, benar-benar terjadi dan benar-benar itu yang paling mengganggu, ya, yang paling mengganggu si audiens kita. Sehingga ketika mereka melihat konten kita, dia benar-benar ini gue banget nih gitu ya. Beta sekali gitu ya, kalau kata orang timur itu beta sekali gitu. Cerita ini beta sekali gitu. Gue banget lah gitu ya. Nah, jadi headline, kemudian perhatikan durasi dan jangan bertele-tele ya, jangan bertele-tele atau jangan angkat permasalahan-permasalahan yang memang tidak relevan ya. Sehingga nanti si audiens itu merasa kenapa ini jadi masalah gitu ya. Kenapa orang ini menangis? Kenapa orang ini marah? Kenapa orang ini gembira? Dia nggak nyampe. Karena masalahnya bukan itu. Ya, hati-hati. Ketika kita memutuskan untuk mengangkat suatu masalah, pastikan bahwa itu benar-benar terjadi di target audiens kita. Gitu ya. Itu tentang 5 hal penting storytelling marketing dalam bisnis kuliner. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan inspirasi dari sedikit yang kami sampaikan. Dan terus belajar bersama Foodies dalam konten-konten berikutnya. Salam pebisnis kuliner Indonesia. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel, di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.